kemarin anak ini nggak apa-apa, hari ini tiba-tiba ginjalnya tuh nggak bisa bekerja. Itu namanya gagal ginjal akut. Nah, yang seperti ini biasanya nggak bisa diprediksi. Kalau misalnya orang mengalami gagal ginjal, itu tidak harus minumnya dikurangi. Ya, jadi kalau cuci darah, ini lagi juga banyak misinformasi Mbak Erni. Jadi cuci darah itu kalau orang yang beredar ya di awam, kalau sekali cuci darah, dia akan cuci darah seumur hidup, kan? Iya. Nah, ini balik lagi konteksnya beda. Pada dasarnya, manusia memiliki 2 ginjal. Seberapa penting fungsi ginjal bagi kehidupan manusia? Baru-baru ini ditemukan sindikat jual beli ginjal di Kamboja. Ada banyak warga negara Indonesia yang diberangkatkan ke Kamboja untuk dijual ginjalnya. Lalu bagaimana jika manusia hanya hidup dengan 1 ginjal? Kita udah sampai nih ke gagal ginjal. Bahkan di Singapura ya, itu sampai antri di fasilitas cuci darahnya. Nah dok, ini untuk gagal ginjal ada nggak gejala-gejala khas yang muncul sebelumnya biar kita nih lebih waspada? Atau tiba-tiba aja dok? Iya, jadi gagal ginjal ini kalau yang kita bicarakan seperti yang di Singapura, ini yang kronis ya. Jadi gagal ginjal itu sebetulnya ada yang akut, ada yang kronis. Kalau akut itu tiba-tiba, ingat nggak kasus gagal ginjal pada anak-anak, obat gitu kan? Itu gagal ginjal akut. Jadi kemarin anak ini nggak apa-apa, hari ini tiba-tiba ginjalnya tuh nggak bisa bekerja. Itu namanya gagal ginjal akut. Nah, yang seperti ini biasanya nggak bisa diprediksi, karena kan mungkin karena infeksi, karena dia keracunan obat, itu kan hal yang di luar prediksi orang ya. Jadi tiba-tiba kemarin nggak apa-apa, sekarang terjadi sesuatu. Nah, kalau yang gagal ginjal kronik ini sebenarnya kita lebih bisa memitigasi. Jadi kalau yang kita bicarakan gagal ginjal kronik di Singapura yang sampai dialisisnya itu antri, ini adalah gagal ginjal kronik yang sebenarnya berlangsung sudah berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Penyebabnya ya semua penyakit yang kita bicarakan tadi, diabetes, hipertensi, batu ginjal, konsumsi obat-obat anti nyeri, lalu ginjal bocor, lalu autoimun, itu semua adalah penyebab gagal ginjal yang harus sampai cuci darah tadi. Nah, terus gimana caranya kita tahu gitu ya, supaya inilah istilahnya gejala apa sih yang bikin kita tuh aware gitu kan maksudnya. Nah, sayangnya untuk gagal ginjal kronik ini nggak ada gejala awal. Ya, karena dia itu sebetulnya rusaknya tuh pelan-pelan gitu. Jadi yang namanya gagal ginjal kronik itu ada stadiumnya. Jadi nggak cuma kanker ya yang ada stadiumnya, tapi gagal ginjal pun ada. Mulai dari stadium 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang 5 ini yang dia butuh cuci darah rutin, dia butuh mungkin cangkok ginjal, itu yang di stadium 5 ini. Nah, untuk sampai ke stadium 5 sebetulnya panjang banget. Mulai stadium 1, 2, 3 gitu kan. Nah, sebenarnya ini harusnya bisa dicegah di stadium 1. Caranya gimana? Ya periksa urinalisis tadi, terutama orang-orang yang mengalami semua penyakit yang kita bicarakan tadi. Dia punya diabetes, hipertensi, autoimun, batu ginjal, dia sering konsumsi obat anti nyeri, dia mengalami ginjal bocor. Nah, orang-orang yang mengalami ini semua, dia harus mawas diri, harus aware bahwa dia punya resiko gagal ginjal yang lebih parah kalau dia nggak men-screening gitu di awal. Jadi dia harus kontrol rutin untuk mengecek apakah udah ada kebocoran ginjal atau belum. Terus kalau udah ada gimana? Nah, kalau sudah ada, disinilah peran dokter ya, peran penderita itu sendiri untuk mengerem supaya dia nggak jatuh ke stadium 5 gitu. Misalnya ketahuannya dia di stadium 2, ya udah mulai berubah di sini, bagaimana makanan yang harus diatur apa, nggak boleh bandel lagi tuh, nggak boleh ngelanggar gitu. Nurut aja sama dokter. Benar, gulanya harus terkendali, tensinya harus sesuai target, terus yang lain-lainnya bagaimana gaya hidupnya seperti apa, obat yang diminum apa, itu tujuannya untuk mengerem supaya dia tidak cepat jatuh ke stadium 5. Karena kalau dibiarin ya dia akan cepat masuk ke stadium 5. Jadi sebetulnya bisa dicegah atau ditangkap di fase awal, stadium awal, supaya tidak cepat progresnya gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin gagal ginjal tuh emang nggak ada yang bisa balik gitu ya. Kalau misalnya udah di stadium 2, dia nggak akan bisa balik ke stadium 1 atau nggak ada, itu nggak bisa. Karena dia tuh kerusakannya pelan-pelan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengerem supaya di stadium ini dia tidak berlanjut ke stadium berikutnya. Itu yang penting. Tapi itu yang sulit.
Karena yang pertama orang-orang nggak aware dengan ginjal ini, makanya kan mereka lebih fokus diabetes, hipertensi, pokoknya udah minum obat, pokoknya ini, tapi lupa men-screening apakah udah ada gangguan nih di ginjalnya. Kalau dia nggak screening itu, ya dia kan jadi nggak aware ya, makanya mungkin akan tetap sembarangan, tidak diatur dan lain-lain. Akhirnya ginjal itu akan progres terus jatuh ke stadium yang lebih parah. Nah, ini dok, pasien gagal ginjal minumnya harus dibatasi. Sementara waktu belum sakit, ya kita disuruh tadi minum cukup. Nah, gimana nih dok? Kenapa nggak boleh terlalu banyak minum? Ya, oke. Jadi itu juga salah ya. Jadi gini, kalau misalnya orang mengalami gagal ginjal, itu tidak harus minumnya dikurangi selama dia masih bisa mengeluarkan kencing. Ya gini lah, kan tadi itu saringan ginjal itu ya, analoginya saringan ginjal itu saringan yang besar banget. Terus dia itu punya saringan sendiri-sendiri. Ada saringan air, ada saringan kreatinin tadi, ada saringan natrium, betul, ada saringan protein, ada saringan lagi untuk yang lain-lain, dia punya masing-masing. Dan kerusakan bertahap tadi itu biasanya kerusakannya nggak langsung barengan. Misalnya nih, kreatininnya udah naik orangnya, udah masuk stadium 2, tapi kencingnya tuh masih banyak banget. Dia meskipun minum banyak, kencingnya tetap bisa keluar banyak. Artinya kan saringan airnya dia tuh belum rusak, gitu kan? Jadi saringan-saringannya itu tidak akan rusak bersamaan. Misalnya kreatinin naik, terus pasti dia mampet kencingnya, terus nggak bisa kencing, jadi nggak boleh minum. Itu enggak. Jadi sebetulnya boleh minum atau enggak, banyak atau enggak, itu tergantung dia masih bisa produksi kencing atau enggak. Bahkan ada yang stadium 5, dia sudah cuci darah pun, kencing itu masih keluar banyak. Terus saya punya pasien seperti itu banyak sekali. Nah kalau pasien seperti itu ya nggak tak batasi minumnya. Kenapa nggak dibatasi? Kalau dia mengeluarkan kencing masih bisa misalnya 1 liter lebih sehari, terus kita batasin dia minum cuman 500 cc. Ya lama-lama dehidrasi dong. Kalau dia dehidrasi, ginjalnya juga rusak. Kan balik konsepnya sama awal tadi. Kenapa kita harus minum cukup? Supaya ginjal kita tidak rusak. Karena orang dehidrasi pasti ginjalnya lama-lama rusak juga. Nah, orang yang gangguan ginjal itu bisa dehidrasi juga kalau dia masih bisa ngeluarin kencing banyak. Jadi ini misinformasi. Jadi nggak bisa digeneralisir gitu loh maksudnya. Misalnya ada orang yang memang dia ketahuan kencingnya juga udah sedikit. Ya akhirnya dokter membatasi minumnya, dia nggak boleh banyak-banyak. Karena kalau kencingnya dia cuman bisa misalnya ngeluarinnya 1 liter, dia harus batasi minumnya. Kalau enggak, nanti kelebihan yang dia minum akan numpuk di dalam tubuh kan, dia jadi bengkak, jadi sesak, itu bahaya. Tapi selama dia masih bisa ngeluarin kencing bahkan sampai 2 liter, biar aja dia minum sampai 2,5 liter masih bisa. Gitu. Jadi nggak bisa digeneralisir. Kalau ketemu orang yang sakit ginjal terus jangan dia masih minum terus langsung ditakut-takutin, lu jangan minum banyak nanti begini. Itu sering loh kayak gitu. Iya itu makanya dok. Nah dok, untuk proses cuci darah nih atau hemodialisis, itu sebenarnya gimana sih? Orang mikirnya cuci darahnya dikeluarin, dicuci, dimasukin lagi udah bersih gitu. Sebenarnya apa sih dok hemodialisis ini? Ya, oke. Jadi ini balik ke konsep ginjal kita kan. Tadi ginjal kita itu kan adalah organ pembuangan, organ yang memang dia bertugas membersihkan darah kita dari limbah tadi kan, betul kan? Ya. Jadi istilah cuci darah sebetulnya meniru, jadi nanti ada mesin buatan manusia yang dia itu meniru kerja ginjal gitu. Jadi nanti memang darah orang ini akan masuk ke suatu mesin. Nanti di situ emang dicuci itu artinya disaring, dia punya saringan banyak yang meniru saringan ginjal gitu loh. Ukurannya juga macam-macam. Berarti kita dipasangin selang gitu dok, supaya darah kita bertahap keluar ke mesin itu. Betul. Nanti ada 2 jalur gitu, ada yang keluar dan nanti ada yang masuk lagi. Memang begitu, jadi nanti ke mesin, lalu di mesin itu akan disaring, nanti akan dibuang tuh, limbahnya itu akan dibuang. Konsepnya dia itu, kalau ingat pelajaran fisika ya, konsepnya adalah difusi, osmosis ya. Pernah dengar ya kalau difusi itu kan misalnya di darah orang ini banyak banget kreatininnya, banyak banget ureumnya karena ginjalnya udah nggak berfungsi. Nah nanti dengan difusi itu hukum fisika, dia akan pindahkan ke tempat yang lebih rendah. Nah tempat yang lebih rendah itu dia nanti dialirkan suatu cairan yang bersih dan dibikin semirip mungkin dengan darah orang yang normal. Jadi kadar elektrolitnya normal, kadar-kadarnya normal, jadi dia pindah gitu loh.
pindah sendiri ke situ. Nah itu kan jadi bersih darah yang di pasien itu ya. Terus nanti balik lagi ke tubuhnya dia. Memang benar namanya cuci darah gitu. Itu hemodialisis. Prosesnya bisa berapa lama tuh, Dok? Ya, jadi kalau cuci darah, ini lagi juga banyak misinformasi Mbak Erni. Jadi cuci darah itu kalau orang yang beredar ya di awam, kalau sekali cuci darah, dia akan cuci darah seumur hidup, kan? Iya. Nah, ini balik lagi konteksnya beda. Jadi ada kondisi gagal ginjal akut yang aku bilang tadi kan, gagal ginjal akut seperti yang keracunan obat anak kecil waktu itu kan suatu kondisi yang tiba-tiba. Kemarin nggak apa-apa, sekarang dia ginjalnya tiba-tiba rusak. Nah ini salah satu penanganannya itu juga bisa cuci darah, tapi belum tentu dia akan cuci darah terus, karena ini dia dibutuhkan untuk membersihkan darah secara cepat, karena kalau dibiarin anak ini akan meninggal. Jadi harus dibersihin cepat gitu ya. Tapi belum tentu setelah dia selesai satu kali cuci darah, belum tentu ginjalnya itu nggak kembali normal lagi, belum tentu. Karena dia kan akut, sebelumnya nggak ada apa-apa ginjalnya. Hanya satu kali ini aja cuci darahnya ya? Satu kali bisa aja? Satu kali, bisa 2 kali, tapi artinya belum tentu seumur hidup. Iya, tergantung pembersihan dari racunnya tadi kan. Jadi itu kondisi di mana cuci darah tuh kadang ditakuti banget sama orang. Padahal kalau ini kondisinya adalah akut, ya akut tuh adalah suatu hal yang memang harus cepat dia dibersihkan. Dan belum tentu dia akan lanjut cuci darah terus setelah itu. Orang udah takut duluan. Padahal ini salah satu pengobatan untuk life saving kita bilangnya ya, menyelamatkan jiwa. Nah itu yang sering orang nggak tahu. Tapi kalau kita bicara yang kronik tadi, yang stadium 1, 2, 3, 4, 5, ini sebenarnya bisa dipersiapkan. Karena cuci darah yang di stadium 5, ini berarti orang ini emang udah jalan terus progresnya penyakitnya. Dia di stadium 4 biasanya udah diinformasikan, sebentar lagi kamu cuci darah, gitu. Jadi dia, ini kan udah jelas ginjalnya emang rusak gitu ya, bukan kemarinnya nggak apa-apa, sekarang tiba-tiba rusak, enggak, tapi ginjalnya jelas sudah rusak dan dia butuh untuk menggantikan fungsi ginjal ini seumur hidup. Ini baru yang kronik tadi. Kalau yang akut enggak, yang akut itu nanti dia bisa balik loh, ginjal itu bisa sembuh sebenarnya kalau dia hanya terhantam sesuatu secara tiba-tiba. Kalau penanganannya tepat, cepat, dia bisa sembuh. Jadi cuci darahnya hanya sebagai metode pengobatan 1-2 kali mungkin gitu. Tapi kalau yang kronik ini tadi, dia akan menggantikan fungsi ginjalnya. Nah ini yang baru berlangsung seumur hidup. Ya bayangin lah Mbak Erni, ginjal kita tuh kan nggak pernah istirahat. Harusnya cuci darah tuh ya setiap hari 24 jam, tapi kan nggak mungkin, ya kan? Akhirnya cuci darah itu kalau di Indonesia dibikin 2-3 kali seminggu.